Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fakri, NIM 20 2002 318. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek tema dengan JST Back Propagasi. Pengerjaan tugas meliputi yang pertama, tentukan judul tema yang diambil, kemudian latar belakang atau alasan pengambilan tema, kemudian perancangan diagram blok sistem JST, kemudian siapkan data pelatihan yang akan digunakan untuk learning system JST, kemudian gambar arsitektur jaringan pada JST dan buat program aplikasi JST menggunakan aplikasi bantu Visual Studio dan lakukan uji coba aplikasi yang sudah dibuat. Nah, untuk tema yang saya ambil yaitu identifikasi tingkat kematangan buah mangga berdasarkan warna, menggunakan sensor warna. Nah, latar belakang pengambilan tema adalah untuk menentukan tingkat kematangan mangga. Setiap individu memiliki penilaian yang berbeda dan tidak pasti. Identifikasi tingkat kematangan buah mangga secara manual umumnya melibatkan pengamatan langsung dengan memeriksa penampilan, aroma, dan sentuhan buah. Nah, metode tersebut dianggap kurang efektif ketika diterapkan pada jumlah buah mangga yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan suatu sistem komputasi untuk mengidentifikasi tingkat kematangan buah mangga menggunakan metode neural network dengan model pembelajaran backpropagasi. Nah, berikut dari hasil identifikasi tingkat kematangan buah mangga dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ini mentah, kemudian mangkal, dan matang. Nah, ini diagram blok sistem JST dapat dilihat. Untuk sampel input terdapat 3 tingkat kematangan buah mangga, yaitu mentah, mangkal, dan matang. Nah, deteksi tingkat kematangan ini dilakukan berdasarkan data nilai sensor warna RGB dengan menggunakan sensor warna yang akan menghasilkan nilai RGB yang bervariasi berdasarkan tingkat kematangan mangga yang terdeteksi. Hasil nilai RGB ini akan diproses oleh microcontroller yang akan dikonversi ke dalam data digital oleh microcontroller untuk kemudian melakukan identifikasi tingkat kematangan buah mangga berdasarkan warna RGB. Nah, proses identifikasi kematangan buah mangga berdasarkan warna RGB menggunakan metode neural network atau dengan model backpropagasi. Dalam metode mode backpropagasi ini terdapat beberapa tahapan yang memungkinkan microcontroller memperoleh hasil identifikasi tingkat kematangan mangga secara akurat. Nah, proses JST dilakukan dengan bantuan aplikasi Visual Studio untuk mendapatkan hasil learning bobot dan bias menggunakan metode neural network. Nah, kemudian di mana proses ini bertujuan untuk mendapatkan nilai bobot dan bias akhir yang akan digunakan dalam proses identifikasi atau uji coba. Data pembelajaran yang digunakan adalah data acuan dari warna RGB untuk setiap tingkat kematangan mangga. Setelah proses pelatihan selesai, bobot dan bias akhir diambil untuk diproses pada microcontroller. Guna melakukan uji coba, hasil dari uji coba ini akan menghasilkan output berupa klasifikasi tingkat kematangan buah mangga. Kemudian untuk data input dan target sudah saya tentukan. Terdapat 3 buah pola untuk identifikasi kondisi mangga mentah, mangkal, dan matang. Mengambil 5 buah sampel. Yang pertama sampel untuk data identifikasi buah mangga mentah RGB untuk target 01 serta mangkal 10 dan matang dengan target 11. Nah, data pelatihan tersebut di atas ini ditulis kembali pada notepad dengan format contoh berikut. Untuk gambar arsitektur jaringan pada JST dapat dilihat pada gambar. Nah, ini memiliki 3 buah input, yaitu RGB atau 3 buah neuron dengan 1 layer tersembunyi atau hidden layer yang berjumlah 4 buah neuron, Z1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk output berjumlah 2 output atau 2 buah neuron. Nah, untuk desain aplikasi JST dengan Visual Studio dapat dilihat. Nah, di sini ada tampilan untuk mengatur parameter, yaitu banyak input, banyak data, pola, kemudian laju pembelajaran atau learning rate berkisar antara 0,1 sampai 1, kemudian max output
target error, kemudian proses pelatihan JST hitung epoch MSE. Kemudian di sini ada pengaturan atur arsitektur jaringan, yaitu jumlah neuron input, neuron tersembunyi, dan neuron output. Kemudian inisialisasi bobot dan bias awal. Nah, di sini akan menampilkan nilai bobot dan bias lapisan input ke lapisan tersembunyi. Ini lapisan input ke lapisan tersembunyi, kemudian ada bobot dan bias lapisan tersembunyi ke lapisan output. Nah, ini adalah data pelatihan JST input dan target. Untuk programnya sendiri dapat dilihat. Nah, di sini ada inisialisasi variabel, yaitu kita siapkan nama-nama variabel, banyak input, banyak data backpro, banyak pola, dan seterusnya. Kemudian ada tombol inisialisasi bobot bias awal backpro. Nah, banyak neuron input. Nah, ini mengambil text box, kemudian dirubah ke integer, text neuron input backpro.text. Nah, kemudian membuat nama keterangan tiap kolom pada tabel, inisialisasi bobot dari lapisan input ke lapisan tersembunyi dengan data random nilai dari negatif 0,5 sampai 0,5. Kemudian inisialisasi bias lapisan tersembunyi, inisialisasi bobot dari lapisan tersembunyi ke lapisan output, inisialisasi bias lapisan output, dan seterusnya. Kemudian ada data input dinormalisasi dahulu, kemudian menghitung dari input ke lapisan tersembunyi, menghitung dari lapisan tersembunyi ke lapisan output, serta untuk menyimpan data nilai bobot dan bias backpropagasi. Kemudian ini untuk menghapus data tabel, baca data dari file. Nah, kemudian ada program cek apakah MSE sudah mencapai target error, proses tahapan mundur backward, update bobot dan bias lapisan output ke lapisan tersembunyi. Nah, di sini yang terakhir ada tombol berhenti pelatihan untuk menghentikan proses pelatihan. Langsung saja saya simulasikan atau lakukan simulasi. Nah, di sini banyak input, yaitu 3 buah input atau 3 buah neuron sesuai dengan arsitektur jaringan pada JST yang telah kita buat, yaitu inputnya berjumlah 3, R, D, dan B. Kemudian banyak data. Untuk masing-masing banyak data di sini berjumlah 5 data. Kemudian ada banyak pola. Untuk polanya di sini ada 3 buah pola, yaitu mentah, mangkal, dan matang. Kita masukkan polanya 3 pola. Untuk laju pembelajaran kita kasih 1, maksimal epoch 1000 dan target error 0,01. Kemudian di sini ada neuron input, yaitu 3 neuron, dan neuron tersembunyi atau lapisan tersembunyi di sini berjumlah 4 buah neuron. Kemudian neuron output yaitu 2. Nah, kemudian kita ambil data pelatihan yang sudah kita buat tadi, itu data pelatihan mangga. Nah, setelah data pelatihan kita sudah ambil, kita pilih acak, kemudian inisialisasi bobot dan bias awal. Nah, kemudian kita mulai pelatihan. Nah, kita tunggu sampai MSE sesuai dengan target error, yaitu 0,01 di bawah atau di bawah 0,01. Nah, kita tunggu sampai pembelajaran selesai. Nah, berikut adalah proses setelah pelatihan JST backpropagasi selesai. Setelah proses pelatihan selesai, maka kita simpan bobot dan bias akhir. Nah, dengan nama bobot dan bias ya, kita kasih nama bobot dan bias akhir.
Nah, kita simpan. Nilai bobot dan bias akhir berhasil disimpan. Kemudian coba kita lakukan pengetesan. Misal kita uji coba pada buah yang mentah dengan nilai warna R 10. Ini pola ke 1, nilai R misal 10, kemudian G nya 130 dan B nya 8, maka akan teridentifikasi hasil buah mentah. Kemudian jika R nya 174 dan G nya 252, kemudian B nya 45, maka hasil identifikasi buah mangganya adalah mangkal. Kemudian jika R nya 250, kemudian G nya ini 167 dan B nya 7, maka identifikasi buah mangga adalah matang. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.